Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa aqrabil rasulih wa sahabati rasulillah madadallahu min syarri qadra ajalana sallallahu alaihi wasallam syekhina abaina wa ummatina wa jaddatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lil walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali fi majlisil ilmi, di majlis ilmu musalla taqwa yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan sehat wal afiyah, alhamdulillah. Kegiatan mengaji kita masih tetap berlangsung. Melanjutkan materi kita minggu yang kemarin. Minggu yang kemarin kita sudah mengaji bagaimana mal farqu baina sunnah wal bid'ah. Kita harus bisa membedakan sunnah dalam ilmu hadis, sunnah dalam akidah, dan juga sunnah dalam ilmu fikih. Sedikit menerangkan kembali pertemuan sebelumnya bahwa permasalahan yang selalu dibahas dari mulai dulu sampai detik ini adalah permasalahan sunnah, permasalahan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa sunnah itu ada tiga terminologi. Ada sunnah fi ilmil fiqhi, ada sunnah fi ilmil hadis, ada sunnah fi ilmil aqidah. Kalau sunnah dalam ilmu fiqih berarti ma yuthabu fi'luhu, ya, wala yu'aqabu tarkuhu. Sesuatu yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu namanya sunnah fi ilmil fiqhi. Yang kedua adalah sunnah fi ilmil hadis, sunnah dalam ilmu hadis, yaitu definisinya adalah aqwalun nabi wa af'aluhu wa iqraruhu wa takriruhu wa sifatuhu, dan seterusnya. Semua perbuatan, pekerjaan, ucapan, keputusan, sifat-sifat nabi, semuanya itu adalah sunnah. Sunnah fi ilmil hadis, sunnah dalam ilmu hadis. Dan sunnah dalam ilmil aqidah, sunnah dalam ilmu aqidah ahli sunnah wal jamaah, itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, dan juga sanadnya itu juga langsung menuju kepada Nabi, yaitu as-sunnah fi ilmil aqidah. Jadi kalau misalkan akidahnya itu masih ada sanad langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti itu akidahnya benar. Seperti itu. Nah, sanad itu nanti panjang. Minggu kemarin sudah dijelaskan. Sanad itu yang penting
Kalau misalkan kita mengikuti guru kita, ulama kita, pasti ulama kita mengikuti gurunya lagi, dan seterusnya, nyambung sampai Nabi. Selama apa yang kita lakukan itu adalah ada dalilnya, selama yang kita lakukan itu tidak ada larangannya, dan selama yang kita lakukan itu adalah dilakukan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, oleh kiai-kiai kita, maka itu sudah bisa dipastikan itu sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu minggu kemarin itu sudah panjang lebar. Selanjutnya pada malam hari ini saya akan membahas satu persatu apa sih amaliyah kita yang berhubungan selalu disangkut pautkan dengan akidah kita, yang biasa kita lakukan sehari-hari, yang rutin kita lakukan sehari-hari, atau rutin kita lakukan setiap ada momen tertentu, tapi selalu disangkut pautkan dengan akidah. Makanya judul pasal yang kedua di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam kitab Hujjatul Jamaah, judulnya adalah Fi Bayani Tamassuki Ahli Jawa Bimadhabi Ahli Sunnah wal Jamaah. Judulnya adalah menerangkan tentang bagaimana penduduk Jawa, kalau di kitab ada kata-kata Jawa apa? Di kitab-kitab ada kata-kata Jawa, itu maksudnya adalah Indonesia. Maksudnya adalah Indonesia. Loh, saya kan orang Sunda. Ya Sunda kan tinggalnya di Jawa juga. Orang Sunda, Sundanya mana emang? Bandung. Di Bandung kan Jawa Barat, Jawa dong udah. Jadi Indonesia kan luas. Kenapa di kitab itu bahasanya Jawa? Karena orang Timur Tengah itu, orang Arab itu pertama kali kenal orang Indonesia itu berasal dari Jawa. Terkenal itu rata-rata adalah orang Jawa. Meskipun orang luar Jawa yang terkenal di Timur Tengah itu juga banyak. Contohnya adalah misalkan Asy-Syaikh Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Syekh Al-Falimbani dari Palembang. Banyak tuh ulama-ulama yang dari luar Jawa dan jadi guru besar di Timur Tengah, jadi guru di sananya, dari jadi kalau di Indonesia jadi kiai lah, jadi ulama yang tersohor di Timur Tengah di Arab. Banyak ya, dari Palembang ada Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar dan seterusnya. Ketika orang Timur Tengah itu kenal Indonesia, itu ngomongnya pasti Jawa. Contohnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Al-Jawi itu maksudnya orang Indonesia. Seperti itu. Dan di surat-surat Wali Songo zaman dulu, surat-surat yang masih ada manuskripnya, itu menunjuk Indonesia itu pasti dengan Jawa, istilah dengan Jawa. Seperti itu. Nah, ada istilah Al-Falimbani, Al-Makassari, terus dan seterusnya, itu kan kesini aja. Dulu istilahnya Jawa. Jadi kalau di kitab ada kata-kata Fi Bayani Tamassuki Ahli Jawa, itu maksudnya adalah menjelaskan tentang penduduk Indonesia, bagaimana mereka berpegang teguh kepada madhab Ahli Sunnah wal Jamaah gitu. Salah satunya adalah kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitab Bughyatul Mustarsyidin itu kitab fikih, dikarang oleh ulama yang hidupnya itu sekitar 1500 Hijriah ke atas. 1500 Hijriah ke atas itu berarti sudah ulamanya ulama modern. Kitab-kitab fikih itu rata-rata dibuat pada tahun 1300-an, 1200 Hijriah. Kalau sekarang sudah 1400, kok 1500 sih? 150 Hijriah. Kok 1500 sekarang aja belum 1500. 1443 ya. 43 betul? Atau sudah 43 Hijriah. Kitab Bughyatul Mustarsyidin itu 150 Hijriah ke atas, itu berarti sudah kitab modern, kitab fikih modern. Di dalamnya itu tertulis gini, ma yatamassaku ahlu Jawa, ada itu,
Di kitab fikih ada, kitab fikih yang menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh penduduk-penduduk Indonesia itu ada. Dan pasti kata-katanya itu adalah Jawa. Nah, kita sebagai orang Indonesia, apalagi yang tinggal di Jawa, meskipun ngakunya orang Sunda, itu harus tahu bagaimana kita memegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Di kitab yang pertama, pasal yang pertama itu menerangkan tentang al-misalul awal jawazu hibati thawabil qiraah was shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birri lil mayyit. Ini yang pertama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menerangkan bahwa penduduk-penduduk di ahli Jawa itu sangat rutin meminta doa untuk orang yang sudah meninggal, tapi ritualnya itu dengan menggunakan qiraah dan sedekah. Qiraah dan sedekah ini paling sering di Indonesia. Qiraah itu berarti membaca, kalau sedekah itu berarti ya sedekah. Ini yang pertama kali dijelaskan. Nah, apakah qiraah dan sedekah itu adalah tamasuk bi ahli sunnah wal jamaah, berpegang teguh kepada akidah ahlu sunnah wal jamaah? Di sini dijelaskan wa huwa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar. Masalah qiraah sama sedekah lil mayyit dan apakah pahalanya itu sampai kepada mayit, itu adalah masalah khilaf, masalah yang beda pendapat. Tapi dari sekian mayoritas ulama, nanti saya jelasin satu-satu bedanya apa. Mayoritas itu mengatakan bahwa pahalanya itu sampai, pahalanya itu sampai. Ini kata Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Syekh Kiai Ali Ma'sum, pengarang kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, la yambaghi ayyaqa'a bainahuma ma la yambaghi wuqu'uhu baina akhwaini muslimaini. Jangan sampai gara-gara permasalahan khilaf timbul fitnah antar umat Islam. Gitu ya. Ini sudah di awal sudah ngomong seperti itu di kitabnya. Jangan sampai apa yang kita lakukan amaliyah kita sehari-hari itu jangan sampai timbul fitnah, karena ini masalah furu'. Nah, ini harus dibedakan nih. Akidah itu usul. Kalau kita bicara akidah tauhid itu masalah usul. Usul itu apa? Masalah pokok agama. Kita yakin kepada Tuhan, kita tidak boleh syirik, kita tidak boleh ingkar kepada Nabi, kita tidak boleh ingkar kepada keesaan Allah. Itu masalah usul, itu masalah pokok itu. Semua umat Islam harus percaya itu. Kita tidak boleh musyrik, kita tidak boleh akidahnya tidak boleh menyimpang. Itu semua madhab dalam Islam itu sepakat bahwa itu adalah pokok ajaran Islam. Pokok itu bahasa Arabnya adalah usul. Makanya di kampus-kampus baik di Indonesia atau di Timur Tengah itu ada jurusan namanya Usuluddin. Jurusan namanya Usuluddin. Usuluddin itu berarti ilmu tentang pokok-pokok agama. Isinya apa aja? Tafsir, filsafat, akidah. Karena itu pokok itu. Itu udah sesuatu yang kalau di agama itu dasar sekali. Nah, masalah yang amaliyah di Jawa, orang-orang Jawa itu masalahnya masalah furu'. Furu' itu apa? Masalah furu' itu masalah cabang, bukan pokok, sama sekali bukan pokok. Jadi kalau misalkan kalau masalah itu beda dengan yang lain, beda dengan negara lain, yang nggak masalah, itu bukan pokok emang. Contohnya apa? Contohnya misalkan di sini di kitab ini dijelaskan faqad qala annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadatil maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Contohnya adalah bagaimana jenazah atau mayit itu bisa mendapatkan manfaat ketika ada orang yang masih hidup itu membacakan Al-Qur'an dan juga shadaqah menggunakan harta. Dan ini jarang sekali dilakukan oleh orang-orang di luar ahli Jawa. Jarang ya Pak, bukan berarti tidak, tapi jarang.
Contohnya penduduk misalkan daerah Arab Saudi lah, Arab Saudi itu jangankan baca Quran di pinggir kuburan, jangankan membacakan Quran untuk mayit gitu ya, berdiri lama-lama di pinggir kuburan aja diusirin. Kalau di Arab Saudi diusir sama askarnya, itu diusir itu di Arab Saudi, karena Arab Saudi itu madhabnya madhab Hambali, nanti dijelasin ini sini masalah khilaf ya, nggak masalah, biarin aja. Sodakoh kepada mayit, sodakoh untuk mayit di daerah Yaman penduduknya itu ada yang madhabnya Syafi'i, ada yang madhabnya itu Maliki. Setiap awal bulan Sya'ban ini sudah nisfu Sya'ban, kemarin malam Jumat kemarin nisfu Sya'ban, awal Sya'ban masuk bulan Sya'ban, semua penduduk Yaman yang muslim, yang non muslim di Yaman juga ada, yang muslim semuanya itu ziarah ke makbarohnya Nabi Hud alaihi salam. Jadi di sana itu ada makbaroh salah seorang nabi, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Setiap awal bulan Sya'ban semua Yaman itu ziarah ke sana. Makanya di makbarohnya Nabi Hud alaihi salam itu penuh sama penduduk muslimnya Yaman di sana. Semuanya ziarah, semuanya baca Quran, semuanya itu mendoakan, semuanya tawasul, semuanya dipimpin oleh Habib di situ. Salah satunya adalah Habib Umar ya, Ibn Hafidh gitu ya, Habib Umar Al-Yamani ya, bukan Habib Umar yang di Indonesia. Habib Umar Ibn Hafidh Al-Yamani itu ulama atau Habib yang masyhur tidak hanya di Yaman tapi juga di Indonesia ya. Tahu Pak ya, Habib Umar yang jenggotnya merah itu, sebagian merah, dipimpin langsung sama beliau. Oleh beliau itu setiap awal bulan Sya'ban itu didatangkan peninggalan Nabi yang ada di Yaman. Salah satunya adalah rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya Nabi Muhammad itu disodorin di situ, diciumin sama semua penduduk Yaman yang hadir di situ. Diciumin semuanya rambutnya Nabi Muhammad, terus muter satu persatu diciumin gitu. Dan itu ada dilakukan di Yaman, di Timur Tengah. Semuanya madhabnya madhab Syafi'i. Kemudian habis itu langsung makan semuanya, sodakoh. Rata-rata sodakohnya itu ya dari para habib memang, yang katakanlah sponsor utamanya. Dan ini saya tahu langsung dari alumni yang ada di Yaman, dan juga langsung video-videonya kan banyak sekarang udah tersebar. Nah, dari perbedaan tersebut, orang-orang Indonesia itu lebih cenderung kepada madhab ahli sunnah wal jamaah yang melakukan seperti halnya di Yaman daripada di Arab Saudi. Lah terus ada dalilnya apa enggak? Nah ini ada. Supaya at-tamasuk bi ahli sunnah wal jamaahnya itu semakin kuat, berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah itu semakin kuat, makanya kita harus tahu amaliyah, dalil-dalil amaliyah kita itu. Yang pertama, waqala Ibnul Qayyim. Nah, Ibnul Qayyim wa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sama Ibnul Qayyim itu Pak, kalau saya kasih tahu, Ibnu Taimiyah sama Ibnul Qayyim itu adalah dua ulama yang dibesarkan oleh ulama-ulama Wahabi, bukan ahli sunnah wal jamaah. Ulama Wahabi itu tokoh-tokoh yang selalu mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan baca Quran di kuburan gitu ya, mengharamkan sodakoh untuk mayit, mengirimkan pahala untuk mayit, semuanya haram lah, semuanya nggak boleh sama mereka. Salah satu dua ulamanya yang diikuti sama mereka itu adalah Ibnu Taimiyah sama Ibnul Qayyim Al-Jauzi namanya, dua orang ya. Nah, Ibnu Taimiyah sama Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dua tokoh ulama masyhur, terkenal, besar, alim, yang diikuti oleh ulama-ulama yang mengharamkan tadi, ngomong seperti ini: afdhalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju lahu
Wa amma qiraatul Qur'ani wa ihda'uha ilaihi tatawwu'an min ghairi ajrin fahadha yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi thawabus shaumi wal haji. Dua tokoh ulama yang jadi panutan yang mengharam-haramkan kita itu, Ibnul Jauzi ngomong kayak gini, sebaik-baiknya ibadah yang dihadiahkan untuk orang yang sudah mati, pertama sedekah. Ini kata Ibnul Qayyim al-Jauzi nih. Tapi pengikutnya Ibnul Qayyim itu malah mengharamkan. Kan aneh ya, aneh. Pertama sedekah. Wal istighfaru wa du'a'u lahu. Yang kedua adalah istighfar dan mendoakan mayit. Yang ketiga, wal hajju anhu, menghajikan mayit. Ini urutan ketiga. Jadi kalau misalkan ada orang tua atau saudara yang belum haji, dihajikan oleh kita. Itu paling baiknya ibadah untuk mayit. Yang keempat, qiraatul Quran. Jadi sedekah, istighfar, mendoakan, haji untuk mayit, terus baca Quran, wa ihda'uha ilaihi, menghadiahkan bacaan Quran untuk mayit. Itu yasilu ilaihi, sampai ke mayit. Yang ngomong adalah ulama Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauzi, dua tokoh ulama yang jadi panutannya Wahabi yang mengharam-haramkan kita. Kalau ulamanya aja nggak mereka ikuti, ya aneh gitu ya kalau mereka mengharam-haramkan. Jadi pendapat ulama itu banyak sekali yang kemudian mengatakan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Jawa, ini kata Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, semua yang dilakukan oleh ahli Jawa itu adalah semuanya yasilu ilal mayit, semuanya sampai kepada mayit. Dah. Wal aula, dilanjutin lagi. Wal aula ayyan wiya indal fi'li annaha lil mayit wala yushtaratu at-talaffuzu bidzalika. Orang-orang ahli Jawa, penduduk Jawa itu rata-rata kalau misalkan tahlilan, kemudian baca Quran di kuburan, terus apalagi menghadiahkan sholat untuk mayit bisa, sedekah untuk mayit bisa. Rata-rata penduduk Jawa itu niat untuk mayit atau enggak kira-kira Pak? Misalkan contoh ya, setiap malam baca Quran, terus pahalanya saya sampaikan buat ibu saya yang sudah almarhumah. Itu diniati apa enggak Pak? Nah, kalau kata Syekh Kiai Haji Ma'sum Ali, wal aula ayyan wiya indal fi'li, lebih baik diniati. Jadi ketika baca Quran, saya niatkan bacaan Quran ini pahalanya untuk ibu saya. Saya baca tahlil, diniatkan pahalanya itu untuk bapak saya. Itu lebih baik seperti itu. Enggak juga enggak apa-apa, kata Kiai Ma'sum Ali. Tapi lebih baik diniati dan tidak disyaratkan buat dilafadzkan. Ada bapak nih, cuman baca Quran aja. Baca Quran setiap malam, setiap pagi, tapi nggak ngomong, ini nanti saya baca Quran pahalanya untuk orang tua saya yang udah nggak ada. Nggak ngomong, tapi di dalam hati aja. Nyampe Pak, nyampe pahalanya. Makanya tadi pagi baru aja kejadian, ini cerita langsung saksinya itu adalah Umi, mertua saya, istrinya Abi. Cerita seperti ini ke saya. Tadi pagi saya baca Quran, saya hadiahkan bacaan Qurannya itu untuk ibu saya. Kemudian ibunya Umi itu belum setahun meninggal. Udah setahun belum ya? Kira-kira setahun meninggal. Tiba-tiba ketika baca Quran itu wangi, satu ruangan itu wangi, dan wanginya ini nggak biasa. Di ruangan nggak ada pewangi, nggak ada apa, nggak ada semprot set itu tuh nggak ada, ampun nggak. Tiba-tiba satu ruangan itu wangi. Apa jawaban Abi? Ini saya mendengarkan cerita langsung. Saya langsung menghubungkan sama pengajian malam ini karena ini real kejadian langsung. Apa kata Abi? Langsung ucapkan salam.
ucapin salam. Takutnya bener-bener hadir. Karena baca Quran dihadiahkan untuk ibunya Umi, berarti mertuanya Abi, berarti ya mertuanya. Langsung ucapkan salam, assalamualaikum Umi misalkan, assalamualaikum ibu, assalamualaikum emak, manggilnya apa, assalamualaikum bunda, atau terus kalau sekarang kan bunda. Zaman dulu yang manggil bunda kayaknya nggak ada deh. Dulu kalau nggak emak, kalau sekarang mami. anaknya manggil ibu tuh ya. Kalau sekarang manggil emak tuh udah jarang. Gengsi betul. Manggil anak SD, orang SD manggil ibunya emak itu malu sama temennya. Padahal emak itu kan Indonesia sekali. Biarin aja sih manggil emak, malu-malu. Makanya saya dipanggil Abi itu nggak mau. Anak saya manggil Abi kepada saya itu nggak mau. Bukan gara-gara ada Abi ya, bukan ya. Tapi Abi itu bahasa Arab. Abun, kalau Abi berarti bapak saya. Saya pengen yang ke Indonesianya itu muncul gitu loh. Bapak kayak Abah. Abah itu kan sangat terus Abah, atau jangan sampai Dedi loh. Dedi itu siapa sih? Ini terus Dedi itu langsung wibawanya langsung turun. Masa saya lagi ngaji sama santri gitu ya, anak saya bilang Dedi lalu wibawanya langsung turun kayaknya. Tapi kalau Abah kan wibawanya ada gitu. Makanya gitu, apa sih, kalau dihadiahkan langsung wangi itu langsung salam karena itu nyampe, kerasa langsung. Sudah. Kenapa ini perlu dipertahankan oleh penduduk Indonesia? Karena apapun yang dilakukan, ibadah yang dilakukan oleh kita itu sebenarnya bisa kita transfer pahalanya, bisa. Di kitab ini dijelaskan, Warawa al-Imam al-Muhibbu at-Tabari. Imam at-Tabari itu salah satu ulama tafsir terkenal. Salah satu karyanya adalah tafsir at-Tabari, 21 atau 22 jilid kitabnya, kitab at-Tabari itu. Imam at-Tabari mengatakan, yasilu lil mayyit kullu ibadatin nuf'alu anhu wajibatan aw mandubatan. Semua ibadah yang dilakukan oleh kita, kullu ibadatin yasilu ilal mayyit nuf'alu anhu wajibatan aw mandubatan. Apabila ibadah itu dilakukan atas nama mayit, kullu ibadatin wajibatan kanat au mandubatan. Ibadahnya itu pengen yang wajib atau yang sunnah. Kalau asal ibadah itu cuma ada dua hukumnya, wajib sama sunnah. Aslul ibadah itu cuma dua hukumnya, wajib, sunnah. Yang wajib udah jelas, ibadah yang wajib udah jelas. Yang sunnah juga banyak. Nah, ibadah itu nanti hukumnya bisa makruh, bisa haram. Salah satu ibadah yang hukumnya bisa makruh itu kalau sholat dikerjakan di 5 waktu. Ada yang ngomong makruh, ada yang ngomong haram. Sholat dikerjakan di 5 waktu itu yang pertama ba'da subhi, makruh. Ada yang ngomong haram, makanya setelah subuh nggak ada ba'diyah. Yang kedua adalah indal istiwa, ketika waktu istiwa. Waktu istiwa itu apa? Ketika matahari tepat berada di atas kepala, itu namanya waktu istiwa. Kecuali hari Jumat, kalau hari Jumat tidak makruh, itu waktu istiwa. Yang ketiga ba'dal asri, setelah asar itu makruh. Ada yang ngomong haram, sholat setelah asar, makanya setelah asar tidak ada ba'diyah. Yang ketiga ingda ghuru bisyamsi, ketika matahari itu tenggelam, bertepatan dengan matahari tenggelam, itu nggak boleh. Yang kelima ingda tulu'is syamsi, ketika terbitnya matahari. Terbit matahari itu kira-kira jam 5:30 lah, jam 6 terbit matahari. Kalau subuh itu bukan terbit matahari Pak ya, subuh itu terbit fajar, bukan terbit matahari. Kalau terbit matahari berarti sudah kesiangan subuhnya. Nah, 5 waktu itu ibadah jadi makruh, ada yang ngomong haram.
Nah, nanti ada lagi ibadah yang bisa jadi haram. Ibadah bisa jadi haram itu contohnya ibadah yang israf, yang sampai melukai kita, haram. Sholat sunnah sampai nggak makan sampai bengkak misalnya, sampai sakit, nah itu malah haram sholatnya, gitu ya. Jadi kata Imam At-Tabari, mufassir terkenal itu yang punya karya tafsir At-Tabari, semua ibadah pengen wajib pengen sunnah itu nyampe ke mayit. Makanya di kitab ini dijelaskan salah satu amalia penduduk Indonesia adalah sholat uns, namanya sholat lil unsi. Atau di sini dikerjakan nggak ya? Sholat lil unsi itu apa? Wa min sholatin nafli sholatu rok'ataini lil unsi fil qabri. Salah satu sholat sunnah amaliyah yang sering dilakukan oleh orang-orang Jawa adalah sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat yang niatnya itu dikhususkan supaya si mayit itu merasa ringan di kuburnya, merasa apa, bukan ringan, kalau kubur itu sempit, kawannya sempit, itu merasa luas, merasa jembar di kuburannya, merasa terang, merasa nyaman di kuburannya. Namanya sholat lil unsi, li unsil mayit, li unsil qabri. Sholat 2 rakaat, Pak, niatnya itu aja, Pak, supaya ibu saya di kuburannya itu luas, tidak sempit, nyaman. Udah sholat, namanya sholat lil unsil mayit, dan itu ada dalilnya, dan itu nyampe. Nggak cuman sholat doang, Pak, nggak, belum doa, belum, sholatnya saja, sholat 2 rakaat, namanya sholat lil unsil mayit. Ini adalah sholat yang rutin dilakukan oleh abi, mertua ya, untuk siapapun keluarga atau masyarakat yang meninggal, pasti disuruh sholat 2 rakaat, sholat lil uns gitu. Nah, salah satu contohnya lagi adalah qiraatul Quran. Nah, masalah qiraatul Quran, qiraatul Quran itu sebenarnya pengen baca surat apa aja boleh ya. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, terus dihadiahkan kepada ibu. Wah, itu udah nyampe, itu udah. Qiraatul Quran itu paling banyak di Indonesia di samping tadi ibadah sholat. Qiraatul Quran itu kata Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, man marra alal maqabiri, mengutip dari hadis ini ya, wa fi Fathil Qadir ruwiya an Aliyin karramallahu wajhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man marra alal maqabiri wa qara'a qul huwallahu ahad 11 summa wahaba ajroha lil amwat u'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Barang siapa yang lewat kuburan baca Al-Ikhlas 11 kali, kemudian pahalanya itu diberikan kepada penghuni kuburan itu, maka pahala yang didapatkan oleh mayit itu sama seperti orang mati dari mulai Nabi Adam sampai sekarang. Bi'adadil amat itu pahalanya sama seperti orang-orang yang sudah mati, padahal cuma baca Al-Ikhlas 11 kali. Jadi kalau ziarah lewat kuburan baca kulhu 11 kali, cuman kulhu aja, ini belum surat yang lain, belum Al-Falaknya, belum An-Nas, belum ayat kursi, belum Al-Baqarah, belum baca Yasin misalkan gitu ya, baru Al-Ikhlas aja 11 kali, maka pahala yang didapatkan oleh mayit itu sama seperti pahala bilangannya penduduk yang sudah mati dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Bayangkan berapa total miliaran manusia yang sudah mati, itu jumlahnya, pahalanya itu diberikan. Ini hadisnya, riwayatnya dari sahabat Ali karramallahu wajhahu dari Nabi. Itu baru satu, baru Al-Ikhlas. Ada lagi enggak? Ada. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi Muhammad itu suatu ketika pernah berkata seperti ini, la yati 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Tidak ada satu malam yang paling berat yang dirasakan oleh mayit dibandingkan hari pertamanya.
Jadi mayit itu, jenazah itu, hari pertama yang sangat memberatkan itu adalah malam pertama. Beda dengan pengantin baru. Kalau pengantin baru malam pertama berat apa menyenangkan? Kalau bagi mayit malam pertama itu justru yang asyaddul lailah, malam yang paling sangat berat untuk mayit. Kata Nabi. Farhamu bis sadaqati man yamutu. Maka cara untuk supaya mayit itu tenang dan mendapatkan belas kasihan, caranya adalah dengan sedekah. Farhamu bis sedekah. Kasihan nih mayit kalau misalkan nggak dibiarin, nggak dikasih pahala dari sedekah kita. Ini asyaddul lailah. Mayit ini pasti pengen dia itu kiai, pengen orang biasa, pengen mayitnya itu orang soleh, pengen orang yang nggak soleh. Asyaddul lailah itu malam pertama. Karena apa? Karena pasti setelah langkahan terakhir ditinggalkan oleh orang yang hidup, pasti mungkar nakir datang. Makanya setelah ngubur itu biasanya masih ada orang yang di situ. Kalau orang Jawa, nggak tahu kalau di sini kayak gitu apa enggak. Biasanya setelah dikubur selesai itu ada 1-2 orang keluarganya biasanya nungguin di situ, nggak pulang-pulang sampai sore atau sampai malam. Saking apanya? Saking biar mungkar nakirnya nggak datang dulu kali. ada ya, nggak tahu di sini kayak gitu apa enggak. Karena memang di hadisnya aja. Jadi ketika langkah kakinya itu sudah menjauh dari kuburan, mungkar nakir itu datang. Dan si mayit itu kedengeran, langkah kakinya peziarah itu kedengeran. Kalau sudah sepi, wah baru datang karena itu ya. Jadi kata Nabi, farhamu bis shadaqah. Salah satu cara buat menjadikan orang-orang yang telah mendahului kita itu merasa tenang dan mendapatkan kasih sayang itu shadaqah. Sodako apa aja, pengen beras, pengen minyak goreng gitu. Yang lagi langka, apa aja terserah, pengen pengen lontong, kepengen apa terserah lah. Yang penting sodako pengen uang gitu. Saya termasuk yang sering ngasih uang ke kiai. Wah, ngapain sih manggil kiai datang ke rumah terus doain keluarga kita? Ya doa kita seberapa hebatnya sih, kita seberapa solehnya sih kalau nggak manggil kiai? Masya Allah, sombong sekali. Kita kan dosa sendiri bisa. Ya bisa sih, cuman kita sesoleh apa dibandingkan para kiai-kiai itu. Dipanggil kiainya, dipanggil ke rumah, dikasih sodako, makanan apa, selesai itu dikasih amplop. Ada itu kiai, saya pernah ngadain buat tahlilan ayah. Kiai kasih amplop nggak mau, karena merasa masih saudara, masih nggak mau, nolak gitu ya. Nolak, dilepas, tangan saya dilepas. Saya ngomong kayak gini, ini punten kiai, ini sodako atas nama bapak. Langsung diterima. Tapi kalau ngasih amplopnya itu cuma ngasih aja garam, ini sodakoh atas nama bapak, oh ya diterima. Jadi kalau orang yang ngerti, ulama yang ngerti mah diterima. Karena sodakoh dalam bentuk uang kayak makanan kayak diterima. Itu. Makanya kalau lagi tahlil, habisin makanannya. Itu sodakoh. Jangan nggak dihabisin, sodakoh. Kalau nggak dihabisin, nggak dimakan, nggak jadi sodakoh, balik lagi ke dia loh. Iya dihabisin, beneran ini sodako, biar sodakohnya nyampe, dikasih berkat tuh jangan nolak, biar sodakohnya jadi. Kan nggak mau, kalau perlu nambah 2 kayak ya jangan habisin, sodakohnya diterima. Nah, saya ngomong kayak gini tuh kenapa? Karena ditegur sama kiai ditegur. Ada masyarakat gitu ya, nggak tahu karena nggak doyan makanannya atau sombong apa gimana, atau udah kenyang apa gimana, nggak paham. Kata kiainya, masih penuh nih, piring masih penuh. Kata kiainya, kalau nggak dimakan bawa pulang, masukin ke berkat.
Jangan dibiarin kayak gitu aja, sombong banget yang ngomong gitu. Seakan-akan kan kayaknya kasar banget ngomong ke masyarakat kayak gitu. Tapi itu ngajarin ke masyarakat, ini sodakohnya ahlul mayit, ini keluarganya mayit, jangan gak dimakan. Pengen papais kayak pengen apa dimakan, kacang rebus kayak dimakan. Sampai kata kiainya bawa pulang, masukin ke berkat, masukin, dipaksa dimasukin. Ini ada dalilnya kita masukin makanan ke berkat itu. Bukan berarti diliatin diliatin sama orang, ih orang merakus amat tuh sama. Jangan gengsi gitu. Masuk. Ya biar piringnya sampai penuh, piringnya sampai habis itu, sampai tinggal piringnya doang. Jangan piringnya dibawa pulang. Kalau alun mayit kan nggak sodakoh piringnya, sodakoh isinya, piringnya dibawa pulang. Bersih. Artinya apa? Karena sayang udah sodakoh kok nggak diterima. Udah diterima. Jadi menolak sodakoh itu nggak baik, apalagi menolak sodakoh lil mayit. Nggak baik. Terus, faman lam yajid falyusalli raq'ataini yaqra'u fihima ay fi kulli raq'atin minhuma fatihatul kitab marratan wa ayatul kursi marratan ila akhirih. Kalau tidak bisa sodakoh, nggak bisa sodakoh nih Pak ya, nggak bisa sodakoh, saya lagi nggak punya uang, saya kalau tahlil itu kan kalau sudah 7 hari kan jaraknya udah jauh lagi kan, 40 hari jauh lagi, 100, ntar 100 jauh lebih jauh lagi, setiap setahun. Nah selama setahun nih kalau nggak ada tahlilan, ngirim apa buat ayah ibunya tuh, ngirim apa orang untuk yang sudah meninggal, ngirim apa? Karena kata Nabi, famalam yajid, kalau nggak bisa sodakoh, fal yusolli rakaataini, sholat 2 rakaat aja. Sholat 2 rakaat, setiap rakaat baca surat Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, alhaakumut takatsur 1 kali, qul huwallahu ahad 10 kali. Riwayatnya, hadisnya. Baca Fatihah, kalau baca Fatihah wajib ya. Ayat kursi 1 kali, at-takasur 1 kali, qul huwallahu ahad 11 kali. Wa yaqulu ba'da salam, kata Nabi, dan nanti setelah salam 2 rakaat salam baca doa, Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid. Allahumma b'atha wa baha ila qabri fulanin bin fulan. Ya Allah, saya sholat 2 rakaat, Engkau tahu maksud saya, dan tolong kirimkan pahala sholat saya untuk kuburannya ini disebutin. Dan itu dicontohin sama Nabi seperti itu. Jadi amaliyah kita yang fi ahli Jawa itu adalah sunnah. Bid'ah aja tuh bukan, apalagi musyrik. Bid'ah aja tuh bukan, itu sunnah. Nah, adapun datang ke kuburannya disuruh di Quran di kuburan bacanya apa sih? Istighfar, tahlil, baca Quran dan seterusnya. Terus wa fil hadis faya ba'asullahu min sa'atihi ila qabri alfa malakin ma'a kulli malakin nurun wa hadiyatun yu'nisunahu ila yaumin yanfakhu fis-sur. Ketika selesai sholat 2 rakaat, nanti setelah itu Allah mengirimkan 1000 malaikat ke kuburannya yang dimaksud. Ya ba'atsullahu ila qabri alfa malakin, 1000 malaikat dikirimkan oleh Allah, ma'a kulli malakin nurun, setiap 1 malaikat 1 cahaya, wa hadiyatun, dan 1 hadiah. Berarti kalau 1000 malaikat, 1000 cahaya, 1000 hadiah. Yu'nisunahu ila yaumi yanfakhu fis-sur. Dan malaikat itu akan menerangi kuburan itu, memberikan hadiah untuk pemilik kuburan itu, ila yaumin yunfakhu fis-suri, sampai di hari di mana sangkakala itu ditiup. Berarti sampai kiamat. Berarti semakin jarang kita itu menghadiahkan sodakoh,
qiraatul Quran dan lain sebagainya, maka semakin gelap kuburannya. Oh iya, semakin tidak pernah baca Quran, konsekuensinya ada dua. Rumahnya semakin gelap, dan rumah terakhir orang-orang yang mendahului kita itu juga gelap, kuburannya gelap. Kan dalil qiraatul Quran bisa memberikan cahaya kan dua, memberikan cahaya untuk kuburan mayit dan cahaya untuk rumah. Nawiru baitakum bi qiraatil Quran. Cahayailah, terangilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Semakin rumah semakin tidak sering dibaca Quran itu semakin gelap, semakin rupek, semakin kusut pikirannya, semakin apa itu karena jarang dibaca Quran. Quran mah ada. Quran tuh ada di lemari, ada, tapi jarang dipegang aja jarang, apalagi dibuka aja jarang, apalagi dibaca. Ada Quran tuh nemplok di lemari tuh ada, tapi rumahnya jadi gelap. Jadi kalau rumah semakin ngerasa nggak enak di rumah, bosen di rumah atau pengen keluar tuh bisa jadi gara-gara itu. Sumpak di rumah itu, sumpah. Bisa jadi Pak ya, bisa jadi gara-gara jarang bacain Quran atau ada masalah keluarga apa ya, makanya sering dibacain Quran. Apalagi kalau misalkan ada bayi di rumahnya, ada lagi yang lagi hamil istrinya misalkan gitu, bacain Quran minimal Al-Baqarah lah. Al-Baqarah itu nggak harus sekali duduk langsung khatam, nggak. Maksudnya yang dibaca surat Al-Baqarah sekali duduk langsung khatam loh. Bulan Ramadan aja belum tentu, apalagi selain bulan Ramadan. Bapak kan, kita kan lebih sering baca Quran itu ketika Ramadan. Harus diiming-imingi dulu, emang orang itu harus diiming-imingi. Pahala baca Quran bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Wah, baca Quran. Baca Quran di masjid. Kadang baca Qurannya di masjid, di rumah nggak dibaca, tidur. Kemudian terakhir haji ya, puasa sama haji. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila faqala sa'il ya Rasulullah inna natasaddaqu ala mautana wa nahajju anhum wa nad'u lahum hal yasilu dzalika al-yaum. Nabi, saya sodakoh ke orang mati saya sodakoh nih, tapi sodakohnya bukan pakai uang, pakai haji aja lah. Pakai haji kan pakai uang juga. Ya orang sono kan haji nggak pakai uang, deket. Kalau di sini sodakohnya nggak bisa pakai uang, pakai haji aja, nambah mahal dong. Sodakohnya pakai haji aja gimana wahai Nabi, bisa nggak, nyampe nggak sodakohnya? Kata Nabi, qala na'am innahu la yasilu ilaihim wa annahum la yafrahuna bihi. Iya nyampe, dan mereka pada seneng kok. Pada senang. Jadi orang-orang Timur Tengah, orang-orang zaman Nabi itu ibadahnya mereka itu kalau nggak bisa sodako itu sholat sama haji, karena dekat Ka'bahnya. Sholat setiap hari loh sholat, tapi kadang pengen haji, tawaf, umroh setiap hari, tawaf setiap hari. Tawaf itu udah kayak sholat tawaf. Saya hadiahkan nih tawaf ini buat mayit, buat ibu saya. Nyampe nggak? Nyampe. Nah kira-kira kalau konteksnya Indonesia itu apa? Kiai saya nggak bisa tahlil, nggak punya uang, apa? Ya punyanya berapa? Kalau kiai yang pinter, kiai yang bener-bener alim masalah sodako, masalah ini, ya udah punyanya apa? Saya bisanya baca Quran sih, baca Quran. Saya bisanya ini ngasih aqua aja, ngasih aqua. Itu kalau kiainya, ulamanya bener-bener ngerti masalah akidah, masalah yang goib seperti ini. Terus saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuman ngasih amplop ini aja. Ya udah, nggak apa-apa. Kiai itu banyak nggak apa-apanya, bener. Kalau kiai yang beneran ya nggak apa-apa, udah baca. Bisanya surat apa dihafalnya? Saya Al-Ikhlas doang, bisanya baca Al-Ikhlas.
jangan sampai nggak dibaca sama sekali. Nah ini mas'alatul ula, pasal yang pertama itu terkait tuh. Makanya kemarin itu Ustaz Sandi, saya Karim, banyak ini panjang tradisi ulama-ulama tradisi orang-orang Indonesia. Nggak tahu sudah di-share apa belum ya. Tradisi tahlilan. Ada ihda usawab. Ada banyak lah itu ibarat-ibaratnya dari kitabnya saya nulis banyak. Nggak tahu dibaca enggak sama Pak. Dibaca enggak Pak? Oh di ini ya, di print ya. Oh ditempel, alhamdulillah. Itu dalilnya lebih banyak lagi, itu di kitab tafsirnya ada, di fikihnya ada. Semuanya lengkap. Kesimpulannya ibadah apa aja, wajibatan au mandubatan, ibadah wajib, ibadah sunnah apapun itu, jangan lupa dihadiahkan untuk orang lain. Dihadiahkan untuk orang yang mayit, yang sudah meninggal Pak ya. Bukan yang masih hidup. Kalau yang masih hidup, ulama madhab Syafi'i aja masih beda pendapat, khilaf. Pendapat paling jumhur nggak nyampe. Misalnya saya baca Quran, terus pahalanya saya kasih buat bapak-bapak di sini gitu ya. Enak amat. Masih hidup. Kalau masih hidup memang pendapat paling jumhur, paling kuat itu pendapatnya nggak nyampe, nggak bisa. Itu kecuali mendoakan. Kalau mendoakan bisa, Kiai tolong doakan saya, bisa kalau doain. Tapi kalau pahalanya transfer ke orang yang masih hidup nggak bisa. Tapi kalau yang sudah meninggal bisa. Apapun itu, pengen ibadah apa aja, pengen puasa, bapak puasa nih, puasanya buat siapa, anak atau yang udah mendahului kita lah gitu, puasa gitu. Seperti itu mas'alatul ula. Nanti nggak tahu nih nanti libur nggak Ramadan ini, libur nggak Ramadan, libur nggak Pak? Libur ya, libur. Masih banyak amaliyah ahli Jawa, orang-orang penduduk Indonesia yang ada di kitab ini. Salah satunya adalah sholat Jum'ah itu ada qobliyahnya apa enggak, setelah sholat Jum'ah itu apa harus diganti sholat zuhur apa enggak, banyak. Dan ini ada di kitab ini kan masalah fikih yang hubungannya dengan akidah, nanti talqin dan lain sebagainya. Tarawih sebenarnya ada nih, tarawih kalau sebelum ini bahas tarawih sih enak ya, sebelum Ramadan bahas tarawih. Karena tarawih itu di Indonesia ada yang 21, ada yang 11, ada yang 0, nggak tarawih berarti. Yang bahaya yang 0 ini, berarti nggak tarawih sama sekali. Kata guru saya, nggak apa-apa pengen 21, pengen 11, yang penting tarawih. Yang penting tarawih. Jadi tarawih pengen versi 21, pengen versi 11, yang penting tarawih. Yang salah itu yang nggak tarawih. Ngomong gitu. Tapi nanti ada waktu apa enggak ya wallah alam, nanti gimana kepala suku. Kepala sukunya di sini siapa? Tergantung kepala sukunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ibadah kita sehari-hari itu sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pahalanya tidak hanya untuk kita semata, tapi juga untuk orang-orang yang sudah mendahului kita, yang kita cintai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.